Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cek kesemangatan dulu ya. Subhanallah. Wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Semoga kita semua dapat terlindung dari segala penyakit yang diberikan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di depan kita semua telah datang ya Al Ustadz yang alumni. Al Ustadz ini merupakan alumni dari pesantren kita, pesantren tercinta ya. Merupakan alumni tahun berapa? Keluar tahun 90. Mungkin bapak kita juga belum nikah ya. Ya, Al Ustadz merupakan alumni dari pesantren kita ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengenal lebih lanjut Al Ustadz ya, di tangan saya sudah terdapat kurikulum vitae dari beliau. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya riwayat hidup Al Ustadz. Nama lengkap harap diperhatikan karena di akhir ada reward ya Ustadz ya, insya Allah ada door prize katanya. Nama lengkap Dr. Haji Arif Rahman SAG, lahir di Tasikmalaya tanggal 20 November tahun 1970, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara ya. Menikah pada tanggal 14 Februari tahun 98 dan dikaruniai 2 orang anak. Dan saat ini Al Ustadz tinggal di Ciseti RT 21 RW 03 nomor 26 Desa atau Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Riwayat pendidikan. Yang pertama, jenjang sekolah dasar SDN 5 Galunggung, Tasikmalaya. Mana ada alumni Galunggung ini? Lalu yang kedua, jenjang SMP Negeri 1 Tasikmalaya dan mu'alimin PPI 67 Benda Tasikmalaya. Sekarang kita tercinta ya. Lanjut S1 jurusan dakwah Fakultas Usuluddin Yain yang sekarang menjadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lulus tahun 94. S2 jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, lulus tahun 2010. Dan S3 jurusan Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung UIN, lulus tahun 2022 baru ya. Riwayat pekerjaan Ketua SINDA
Komandan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas dan Komunikasi UIN Bandung, Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas dan Komunikasi UIN Bandung, tim petugas haji Indonesia sebagai Ketua Kloter Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun 2017, petugas haji non-kloter Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia 2019. Oh ya, pembimbing ibadah sektor 2 Madinah ya, yang barusan. Lalu tim pelaksana dan pengembangan kurikulum sertifikasi pembimbing manasik haji dari tahun 2015 sampai dengan sekarang masih aktif, masih aktif. Lalu pendamping peneliti Litbang Kementerian Agama dan penelitian tentang evaluasi program sertifikasi pembimbing manasik haji di Indonesia. Selanjutnya narasumber Litbang Kementerian Agama pada penelitian tentang dinamika ibadah umroh di Indonesia. Lalu yang terakhir, tim perumus dan desainer program studi manajemen haji dan umroh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung. Pengalaman organisasi, yang pertama konsultan ahli bidang haji dan umroh PPTersis Bandung, konsultan ahli pembimbing ibadah travel PT Karya Imta, konsultan ahli travel Ruby Tour Bandung, ketua bidang garapan haji dan umroh pimpinan wilayah Persatuan Islam Provinsi Jawa Barat. Lalu beliau juga merupakan seorang penulis, diantaranya menerbitkan beberapa tulisan ya kayak ilmiah. Yang pertama, penerapan kurikulum di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang kedua, implementasi sistem informasi manajemen akademik. Yang ketiga, implementasi manajemen perubahan di jurusan KPI. Yang keempat, manajemen pembimbingan ibadah haji. Yang kelima, implementasi kompetensi manajerial dan psikologis dalam sertifikasi pembimbing manasik haji. Yang keenam, manajemen mutu input kelompok bimbingan ibadah haji. Yang ketujuh, modul sertifikasi pembimbing manasik haji. Yang terakhir, panduan karuk jamaah haji Provinsi Jawa Barat. Lalu kegiatan profesional beliau diantaranya menjadi khotib Jumat dan penceramah dari mimbar ke mimbar tentunya. Lalu pembina organisasi dai dan majelis taklim. Yang selanjutnya konsultan tim pemetaan lembaga keagamaan se-Jawa Barat, sertifikasi pembimbing manasik haji. Lalu kontributor pada Muzakaroh Perhajian Indonesia. Yang keenam, kontributor pada evaluasi penyelenggaraan haji bidang pembimbing ibadah haji. Dan yang terakhir, kontributor bidang sertifikasi pembimbing manasik haji pada Asosiasi Travel Haji Sapuhi Himpuh. Ya, mungkin itu sedikit mengenal riwayat hidup beliau ya. Dilihat dari data riwayat hidupnya, beliau ini merupakan seorang yang luar biasa gitu ya. Dari riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, bahkan sampai pengalaman organisasinya. Saya harap kepada kalian semua, kepada kita semua, untuk selalu memperhatikan apa yang akan nanti disampaikan oleh Al-Ustadz, karena insya Allah yang disampaikan oleh Al-Ustadz merupakan ilmu baru bagi kita semua gitu ya. Mohon untuk diperhatikan. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu kepada Al-Ustadz dipersilakan. Ikan bandeng makan kawat, alumni ganteng mau lewat.
dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya bisa bersilaturahmi. Ustaz, saya alumni tahun 87. Jadi di masa belum mengenal gadget, telepon pun masih terbilang jarang. Ini memang pada masa-masa yang ya serba kekurangan lah ketika jadi nyantrinya. Lulus tahun 90, alhamdulillah, dan sudah kurang lebih saya meninggalkan benda ini kurang lebih 40 tahun nanti. Atau segede kia itu namanya badan itu. Dulu itu kan saya itu kan kurus, kering, hidup gitu ya, begum lah. Kaset teh ayeuna saya begitu. Kalau lihat dari wajah-wajah, saya masih bisa bersaing dengan wajah-wajah seperti ini gitu. Perasaan mah masih kene kasep saya nanti. Kita cari. Luar biasa saya bisa bersama-sama rekan-rekan dari santri Pondok Pesantren 67 Benda ini, sebab merupakan suatu kebanggaan. Saya alumni sebetulnya yang pulang kembali ke rumahnya. Jadi sekarang posisinya bukan lagi kakak, tapi mungkin saya melihat Anda itu seperti anak kami sendiri, anak-anak saya sendiri. Alumni yang datang harusnya kan ada sesuatu yang bisa dicontohin, ditinggalin. Apa contohnya? Terakhir itu kan saya kemarin baru dapat penghargaan dari American Academy of Project Management. Apakah jadi kebanggaan untuk alumni Benda? Yes, itu memberikan kebanggaan. Jadi gelar saya itu pertama S3 saya doktor bidang manajemen perhajian Indonesia, Dr. Haji Arif Rahman SAG strip MPD. Ditambah alhamdulillah gelar baru Ustaz, kemarin baru datang saya dapat pengarahan dari Amerika dengan gelar Certificate Executive Project Management, gelar CEPM. Panjang nanti gelar itu. Doktor di ujungnya itu ada SAG, MPD dan CIPM. Alhamdulillah. Siapa Arif Rahman? Orang Persis, alumni Benda Nagarsari. Saya sekarang menjabat sebagai ketua jurusan manajemen dakwah. Siapa itu? Alumni Benda Persis Nagarsari. Alhamdulillah. Jadi kiprah saya di dunia pendidikan sampai pada batas yang tidak ada akhirnya, ya, insya Allah, dan mohon doanya mudah-mudahan 2 tahun ke depan Ustaz Bidu anak biasa mendapatkan gelar guru besar. Amin ya rabbal alamin. Saya sama dengan kalian, jejak-jejak pendidikannya seperti apa? Ustaz Asep Abdul Hamid itu teman saya sewaktu SD. Siga kumaha sih Arif teh dulu? Hideung, beku, kurang dahar sih gantinya. Lihat saya sekarang, itu merupakan kebanggaan tersendiri. Besar, gagah, ganteng, Asepnya. Hari nyebat kasep ulah ka santri, tapi kedah ka santriwati kasep teh. Alhamdulillah. Saya ingin mengajak kehadiran saya di sini itu, coba
untuk dunia pendidikan yang langkah sekarang mungkin ada yang sanawiyah, muallimin. Jejak langkahnya jangan sampai terhenti di seorang muallimin, lanjutkan. Ini karir yang pernah saya tempuh. Tidak terbayang. Dulu kan pendidikan itu bagaimana biaya, bagaimana pergaulan, bagaimana situasi pendidikan. Susah. Dulu itu kan saya tidak bisa melaksanakan ujian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Makanya saya ikut misalnya ujian negara. Jadi swasta tidak boleh bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan boleh melanjutkan perguruan tinggi dengan catatan ikut ujian negara dengan pesantren swasta yang sudah biasa. Jadi dulu tidak ada kompetisi ini agak susah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau sekarang kan kompetisi kan bisa bebas, silakan saja. Dulu itu kan pertama sulit, tapi kita tempuh. Alhamdulillah saya bisa S1, menyelesaikannya tahun 94, melanjutkan studi lagi di Universitas Pendidikan Indonesia pada bidang administrasi pendidikan. S3-nya alhamdulillah bisa selesai. Tapi luar biasanya alhamdulillah sekarang itu banyak alumni-alumni muda yang luar biasa kejayaan pendidikannya, seperti Ustadz Opik ya, dari Belanda, beliau itu Ustadz Denny Kamaludin yang sudah mengelar guru besar, alumni Benda semuanya. Yang mudah-mudahan ke depan banyak alumni-alumni Benda yang mendapatkan gelar-gelar lebih tinggi daripada yang saya alami sekarang. Amin ya rabbal alamin. Makanya dari sekarang itu kan dalam istilah dunia pendidikan, coba sebetulnya ketika kita niat masuk ke pesantren itu mau apa? Apakah hanya sekolah? Apakah hanya menghafal? Apakah hanya sekedar makan saja, pindah makan dari rumah ke apa istilahnya, ke komo, ke asrama? Apakah hanya itu? Kan tidak. Kalau kita meresapi, kebetulan kitab ini tidak dipelajari di Persatuan Islam, tapi saya dapatkan ketika belajar pendidikan Islam di S3. Suruh mengkaji kitab, zaman saya kan tidak dikaji. Memang kitab yang tidak biasa dikaji di Persatuan Islam, yaitu kitab Ta'limul karangan Adzar. Lan tanalul ilma illa bisit. Siapa yang apa? Apa tadi slogannya? Subhanul yaum Mahatul yaum wa manatul yaum, lupa lagi saya. Biasanya hari Kamis itu dikumandangkannya ketika bai'ah. Subhanul yaum wa banatul yaum lam tanalul ilma illa bisit. Yang pertama apa? Nah ini kalau bisa mengkaji dari kitab Ta'alimul Muta'allim, Al-Jurjani itu kan menegaskan terkait dengan sebetulnya motivasi kita untuk hadir dalam dunia pendidikan, dalam dunia santri. Kita menjadi santri itu mau apa? Diluruskan oleh Al-Jurjani ini dalam melalui kitab untuk al-Mulim. Yang pertama ada yang disebut dengan dakain. Yang kedua hirsin. Yang ketiga wastibari. Yang keempat wa irsani ustadi. Yang kelima wabul gotim. Yang keenam watuli zaman. Zakain wa hirsin wastibari wa irsani ustadin wa bulgotin wa tuli jamani. Kita bahas satu-satu.
Ada 6. Jadi kalau masuk di perguruan tinggi ini harus diselesaikan 1 semester 14 SKS. Upami sempat Ustadz selesai 6, upami tidak mungkin 1-2 diselesaikan di sini. Supados abdi diulang dengan. Yang pertama dakain. Dakain itu artinya apa? Pintar, cerdas. Cerdas. Oke. Apa yang disebut dengan kecerdasan? Pintar. Baik guru ataupun murid harus punya kecerdasan. Zakain. Nu disebat cerdas naon atuh? Pintar. Pintar menghafal atau pintar apa? Oke, saya catat nih. Yang dimaksud dengan kecerdasan itu kurang lebih Howard Gessner, seorang psikologi dari Universitas Harvard University, kurang lebih dalam diri manusia itu ada 8 kecerdasan. Panjang lagi. Bayangkan, setiap orang itu beda kecerdasannya. Baik Rizalul God ataupun Umahatul God, baik RG ataupun UG, itu beda kecerdasannya. Masing-masing RG pun beda kecerdasannya. Yang dikenal dengan multi-level intelligence. Yang pertama ada yang disebut dengan logik matematik. Yang kedua verbal linguistik. Yang ketiga body kinestetik, yang keempat miosik, yang kelima intrapersonal, yang keenam ekstrapersonal, yang ketujuh spiritual, yang kedelapan natural. Sebenarnya baik guru ataupun murid harus punya kecerdasan. Apakah sama kecerdasan masing-masing orang? Anda masuk menjadi santri benda ini untuk menggali kecerdasan masing-masing. Siapa tahu, siapa namanya? Akila. Akila bisa jadi kecerdasannya bukan di kecerdasan logik matematik. Seperti apa? 1 + 1 sama dengan, itu hafalan. 1000 kali 1000 1 juta. Rukun Islam ayat ke mana? Itu pengetahuan logik matematik, daya nalar, hafalan. Apakah kecerdasan orang sama nggak di logik matematik? Bisa jadi mungkin Akila di logik matematik, yang lainnya tidak di logik matematik. Apa misalkan? Menurut multiple intelligence, si Howard Gardner ini seorang ahli psikologi pendidikan, bisa jadi kecerdasan orang itu berbeda-beda. Kalau tidak di logik matematik, bisa jadi di yang kedua apa? Verbal linguistik. Dia mah pintar bahasa, oral communication-nya bagus, ceramahnya teh sae. Mungkin prestasi fisikanya nilainya kecil, tapi karena dia mah suka belajar bahasa, mungkin bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, ilmu nahwunya, dia cerdas di sana. Berarti potensi menjadi santrinya mengembangkan dari sisi verbal linguistik. Si anak bisa jadi dari logik matematiknya kecil, bahasa ge kirang, tidak tahu, mungkin kecil nilainya. Kata Howard, dia berpotensi tidak di dua itu, tapi di potensi di yang lain. Mungkin kecerdasan lain ada apa? Body kinestetik. Contohnya non. Nah, futsalna saya, badmintonna saya, gelut lagi alus nih mah, berarti pinter olahraga ya.
Potensi Anda bisa jadi ada di body kinestetik. 1, 2, 3, saya potensinya mungkin dari hafalan lemah, bahasa pun masih kurang nilainya, tidak ada kemampuan. Olahraganya Korea apa tuh dah? Mendingan sare. Man begitu nyepong gitar, bagus. Di WC kayak sebelum mandi kayak gitu ya. Dan diriku bukanlah aku. Bisa jadi seperti itu, melampiaskan kan. Anda mungkin saja di musik atau potensi-potensi dari yang tadi. Kecerdasan itu banyak. Hadirnya Anda menjadi santri di benda ini dimotivasi oleh guru, nanti diarahkan kira-kira Anda memiliki kecerdasan apa. Bisa jadi interpersonalnya, bisa jadi ekstra personalnya, halus kabatur, barang berek wae. Dia senangnya berkelompok. Sekarang itu masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah pendidikan, karena gadget itu orang menjadi tidak humanis. Lebih banyak menghargai yang ada di jauh di sana ketika online daripada orang yang berhadapan dengan kita. Coba adik-adik kalau sudah memegang gadget, itu kan sudah beda situasinya. Orang yang di depan kita kan sudah tidak dihargai. Tapi kita konsentrasi dengan orang yang jauh di luar sana, di dunia maya, dan kita berkomunikasi asik. Nah itu yang sebetulnya memangkas kecerdasan-kecerdasan. Bahkan dalam Al-Quran ketika Rasulullah dalam surat Al-Fatuh mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ayat. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu sebagai umat Muhammad, lihat, yang pertama yang dilakukan adalah asyiddau 'alal kuffar, tegas kepada kaum kafir. Bagaimana bentuk ketegasan kepada kaum kafir? Yang ada ungkapan Arab yang mengatakan begini, as-sayyidatu yudilluhu an-nafsu tunaji'uhu al-kafiru yuqatiluhu. Yang ketiga, yang namanya makhluk kafir akan senantiasa yuqatil. Artinya apa? Membunuh siapa? Membunuh umat Islam. Dijawab oleh Al-Quran surat Al-Fatuh, asyiddau 'alal kuffar, tegas kepada kaum kafir. Yang namanya kaum kafir akan senantiasa membunuh, menjajah siapa? Menjajah umat Islam. Sampai sekarang kita masih dijajah. Apakah betul? Tahun 90 ada buku yang dikarang oleh Orientalisme Prancis yang bernama John Naisbitt dan Patricia Aburdin. Buku itu tahun 90 saya baca ketika masuk kuliah itu, Megatrend 2000 judul bukunya. Dalam buku itu diceritakan ternyata umat Islam itu sekarang 10 tahun yang akan datang masuk pada penjajahan baru dalam bentuk 3F. Apa saja? Fun, food, fashion. Umat Islam akan dijajah oleh fun, umat Islam akan dijajah oleh food, dan umat Islam akan dijajah oleh fashion. Satu saja saya mengambil contoh, fun, artinya hiburan. Gadget penuh dengan hiburan. Di Tasikmalaya, Cipatujah, saya mendapatkan kuliah Profesor Dr. Elisman melakukan penelitian studi. Seorang anak SD karena sudah keranjingan gadget, dulu masih internet ya, dia situs pornonya langsung terakses dengan internet itu. Setiap hari di otaknya sudah terbentuk obat SD di Cipatujah, orang Cipatujah. Karena sudah terbentuk
sudah keranjingan, dampak fun tadi, akhirnya ada cari kompensasi, melakukan hubungan seks dengan 20 ekor kambing dan 200 ekor ayam. Dialami oleh siapa? Umat Islam. Kata Al-Quran, as-siddu wal kufar, kita harus tegas kepada kaum kafir. Bentuk penjajahannya seperti itu. Jangan disangka game online yang sering dilakukan oleh adik-adik santri bisa jadikan ketika ke rumah bawa gadget, sudah saja main game online dengan rekan-rekan, itu sudah merupakan bentuk penjajahan baru. Tidak terasa waktu yang sebaiknya digunakan untuk tahfidz, misalkan menghafal Al-Quran, habis waktu dengan main gadget. Itulah bentuk penjajahan baru dalam bentuk fun. Belum dalam bentuk food, kita itu jajah oleh makanan. Kentucky Fried Chicken, McDonald, dulu ada Texas Fried Chicken, itu kan luar biasa. Orang akan bangga masuk ketika makan di Kentucky Fried Chicken daripada makan di fried chicken yang ada di sisi jalan didorong teh. Lebih bergengsi kan? Ada fried chicken yang didorong di depan apa? Di depan Alfamart juga. Dibanding hayam nasi hayam pae kita teh. Belum lagi fashion. Itulah gejala-gejala yang fun food fashion itu kan salah satu bentuk sama-sama F. Tapi tantangannya dialami oleh umat Islam. Al-Quran menegaskan ya ayuhan nas kan. Apa artinya nas? Jama atau mufrad? An-nas itu jama, mufradnya insan. Kurang ngaji lah bahasa. Dalam lisanul Arab, kenapa kita dipanggil insan? Salah satunya untuk mengantisipasi tadi Ustaz. Jadi ketika ada tantangan dari para penjajah, dari kata al-kafiru yuqatil itu kan dalam bentuk fun fashion. Nah, kita itu dipotensikan oleh Allah itu sebagai insan. Manusia itu kan diseru dengan 4 bahasa. Ada insan, bashar, abdun, dan khalifah. Yang insan untuk supaya bisa mengantisipasi persoalan-persoalan tadi. Kenapa kita dikasih dakain? Karena kita difungsikan oleh insan. Insan teh dibentuk generiknya dalam lisanul Arab itu dari kata anasa, nasia, dan al-uns. Tuh. Ini kajian bahasa. Kulantaran alumni tos estilu ieu mah. Beda gajinya, beda ceramahnya. Jadi kajian-kajian ini harus saya sampaikan ke tengah tos yang kedua ya, untuk menunjukkan bahwa saya ini memang pendidikannya S3. Cirina naon teu hartos. Nasya al-uns. Nah itu kata-kata yang membentuk kata insan. Alif nun sin itu kan generiknya. Dari kata anasa, ayat alif nun dan sin.
Dari kata nasya ada nun sin ya sama dengan alif. Dari kata al-uns ada alif nun sin. Satu bentuk, berbentuklah kata insan. Artinya beda-beda. Anasa artinya mengetahui, nasya artinya lupa. Disebut insan karena pernah lupa. Al-uns artinya betul. Nanti yang membentuk kata wanita itu dari kata al-uns. Artinya jinnah. Lawannya al-wahsoh, buas. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Artinya al-uns di sana adalah jinnah. Jinnah kepada siapa? Nah, ini yang membentuk kata Anisa. Anisa itu harus jinnah. Wanita harus jinnah kepada laki-laki. Istri itu harus jinnah kepada suami. Dari kata al-uns terbentuklah kata insan. Satu generik. Nah, orang Sunda makan gitu. Sama dengan filosofinya itu pembentukan bahasa. Dulu itu kan zaman Belanda. Ayah orang Tasik melihat kelapa muda. Oleh orang Belanda disuruh duit dan kadenge ke orang Tasik. Oh, dawegan. Dari kata duit dan artinya apa? Gunakan senjata karena kelapa ngora teh ngan kadege orang Tasik jadi dawet. Gitu. Kaum ibu-ibu, gadis, santri biasakan kalau ke salon itu kan selalu menggunakan atau selalu melakukan treatment facial. Facial itu dari kata face, artinya apa? Wajah. Pijatan wajah disebutlah facial. Katingali orang Sunda. Oh, setiap kegiatan pijat disebut facial. Padahal dari kata facial, pijatan khusus wajah. Akhirnya kumaha cek urang Tasik mah karena suku disebut bese, karena leungeun bese, karena awak bese. Tak gitu orang Sunda mah. Orang Barat kalau menitipkan barang sesuatu misalkan begini ke Akil aja. Nah, nitip barang selalu bilang begini, my have. Kadang yang kurang Tasik, oh jadi mi HP, jadi gitu. Kita kembalikan kepada mana insan. Sama pembentukan kata itu, kenapa disebut insan? Karena generiknya dari kata tadi. Lapan Allah, orang Mesir. Kenapa adalah istilah sosial agama disebut dengan mysterium tremendum et fascinatum, sesuatu yang menunjukkan ketakjuban. Jadi umat kaget, wah, orang selalu begini, Allah. Ada dorongan psikologis dalam jiwa manusia mengakui sesuatu yang maha dalam bentuk Allah. Ya, upami rewas, Allah, wallah. Dan tahu sekarang dipelajari silsilah bahasa itu. Kalau dalam ini ada bukunya stylistik Al-Quran. Jadi kata-kata yang membentuk kata Al-Quran. Nah, ternyata orang Sunda kata-katanya itu banyak dari bahasa Arab. Makanya Sunda itu susah dibiasakan dengan Islam. Satu-satunya program kristenisasi yang gagal itu ada di Indonesia. Dulu Cipatujah pernah digempur, ratusan gereja didirikan. Sekarang itu bangkrut karena sudah tidak bisa lagi ada program kristenisasi. Betul, dengan mie, dengan beras dibagi jadi pindah agama. Tidak lama kemudian pindah lagi ke Islam.
jadi terpayung karunya. Gagal kristenisasi di negara kita itu karena persoalan apa? Di Sunda ada yang sulit untuk dirubah. Apa? Salah satunya bahasa. Banyak bahasa-bahasa Sunda yang diambil dari bahasa Islam, bahasa Arab. Banyak sekali. Hayat, Kang Hayat kan ada ya. Kemudian Mawat. Apalagi dari bahasa Arab. Mayit. Kursi dari bahasa Arab. Kursiun. Banyak sekali. Nah, sehingga itu kan menjadikan salah satu kesulitan programnya kristenisasi. Gagal di kita itu kristenisasi itu triliunan, biayanya banyak sekali, tapi karena apa? Faktor budaya, salah satunya adalah bahasa. Makanya silakan saja cari bahasa-bahasa Sunda yang awalnya dari bahasa Arab. Nah, ini saya sedang menjelaskan apa? Dakain kecerdasan, kan beda-beda. Tadi kan ada kecerdasan bahasa masuk, ada kecerdasan kinestetik kan olahraga, ada kecerdasan apapun gitu ya. Nah, di benda ini Anda menjadi santri itu sebetulnya untuk menggali kecerdasan-kecerdasan tersebut. Tom Hariwang, saya juga kan tidak tahu akan menjadi seorang doktor di bidang manajemen perhajian. Alhamdulillah saya itu kan menjadi petugas haji itu kan 2 kali ya. 2017 sebagai ketua kloter, 2019 sebagai pembimbing ibadah di sektor 2 Madinah. Bisa berangkat haji, tidak dibayar, bahkan dibayar saya itu. Tidak membayar tapi dibayar. Itu bayangkan saya itu dibayar 2019 itu per harinya itu sampai 1 juta per hari. Dikali berapa? Dikali 75 hari, ditambah tiket pesawat, ditambah hotel, kirang langkung dibayar 134 juta saya itu sekali berangkat. Kenapa saya sampaikan? Ini merupakan kebanggaan yang nanti bisa ditiru oleh anda sekalian. Kita melanjutkan studi terus. Yang meneruskannya siapa? Saya alumni Benda, saya alumni Persis, harus ada yang melanjutkan. Yang mudah-mudahan ini pun bisa kesuksesan diraih oleh kalian semua. Yang kedua dalam kitab Ta'lim Ta'alim itu ada apa? Apa artinya hirsin? Hirsin artinya cinta, kataji kasengserem. Salah satu pengetahuan yang bisa masuk dari guru kepada santri supaya santrinya senang itu bagaimana? Ciptakan mata pelajaran itu supaya santri itu cinta, kasengserem terhadap apa? Mata pelajaran. Biasanya yang ditakuti itu kan mata pelajaran apa? Biasanya ilmu nahu. Siapa ustadznya? Kayak orang menjahit. Apakah terhadap mata pelajaran atau terhadap gurunya? Kalau misalkan Anda melihat guru-guru seperti saya misalkan ya, gagah tuh, kasep. Anda sudah ada hirsin nggak ke saya? Ada cinta nggak? Ketika sudah terbentuk cinta dan hirsin, insya Allah pengetahuan pun akan mudah dipindahkan kepada. Makanya sekarang itu pembelajaran itu harus diciptakan sesenang mungkin. Jadi bagaimana supaya anak itu dalam menerima pelajaran itu seperti hiburan. Dulu kan
ada supaya mudah menghafal, misalkan ya, untuk itu kan dilagu-lagukan supaya apa? Ini supaya terbentuk hirsin. Resepnya Asmaul Husna aja kan ada lagunya kan, supaya mudah diingat, supaya mudah dihafal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Ghaffar ya Wahhab ya Rajab ya Fatah ya Alim Saya sedang menjelaskan hirsin. Salah satunya adalah membuat suasana pembelajaran fun, senang. Gitu enggak? Yang ketiga, wasdibarin, harus sabar. Dalam Al-Quran, Al-Baqarah 195, sabar itu memang tidak gratisan. Manusia itu akan dicoba dengan bentuk apapun supaya bisa sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wat thamarati wa basyiris shabirin. Sebelumnya itulah cobaan-cobaan ketika kita akan meraih kesabaran. Sabar itu ada 3. Yang pertama ala taatillah, yang kedua anil maksiat, yang ketiga indal musibah. Sabar itu harus taat kepada Allah, kemudian sabar itu harus menghindari maksiat, dan sabar itu adalah menerima musibah. Tidak gratisan sabar itu. Yang keempat, wa irsyadi ustadi. Dalam kitab ta'lim proses pendidikan itu bisa beralih pengetahuan apabila ada seorang ustadz yang irsyad. Artinya apa irsyad itu? Petunjuk. Yang bisa membimbing, yang bisa menggait kita, yang bisa melakukan bimbingan. Bukan hanya mengajarkan, tapi bagaimana ustadz itu bisa membimbing kita. Wabul gotin, artinya apa? Harta. Biaya. Butuh modal untuk pendidikan? Dan tidak sedikit modalnya. Yang terakhir adalah watuli zamanin, panjang waktunya. SD 6 tahun ditambah TK 2 tahun, masuk sanawiyah berapa? 3 tahun, mu'alimin kurang lebih sudah 12 tahun. Nanti masuk perguruan tinggi kalau selesai cepat hanya 4 tahun, berarti 16 tahun. S2 paling cepat 3 tahun, berarti berapa tahun? S3 paling cepat 3 tahun, tambah berarti berapa tahun? 20 tahun. Ilmu yang akan kita dapatkan sekurang-kurangnya menuju kepada kitab ta'lim itu yang pertama harus ada zakain, cerdas, baik guru ataupun murid. Yang kedua hirsin, kena kasang-seram, kena ayat cinta. Dalam Al-Quran proses cinta itu ada berapa? Cinta, tahu cinta? Kalau kita melirik-lirik pada seorang perempuan, dalam Al-Quran menggunakan bahasa mailun. Ayah perempuan lewat URG ngalirik-lirik, itu ngalirik ke orang ngalirik. Dalam Al-Quran disebut dengan bahasa mailun.
Setelah lirik-lirikan timbullah rasa. Belum. Cinta itu kan mahabbah. Rasa suka ingin memiliki. Kasih anjeunna. Dalam Al-Quran dari tahap mailun akan meningkat menjadi tahap ilkun. Itu tadi sudah dilirik ingin dimiliki. Setelah ingin dimiliki berusaha untuk memiliki. Orang lain tidak boleh memiliki kecuali saya. Ada persaingan di sana? Oh banyak. Dalam Al-Quran disebut dengan lubun. Karena sudah melibatkan hati yang paling dalam. Tidak bisa ke lain hati, pokoknya yang dikasih anu. Ketika sudah dimiliki dan kita berusaha untuk berkorban terhadap dirinya, waktu belajar digunakan untuk waktu bertemu. Pokoknya mah ingin sesuatu, disuruh apapun mau. Bahkan sebagian dana kita yang untuk jajan diberbagi. Munculnya rasa berkorban karena ingin dimiliki, itulah yang disebut dengan hubbun. Meningkat hubbun terus ke mahabbatun. Setelah mahabbatun yaitu mawaddatun dan kesananya warahmatun. Tingkat terakhirnya. Dari tadi mailun, ilmun, lubun, hubbun, mahabbatun, wa mawaddatun, wa rahmatun. Itulah tahap-tahap nanti Anda pun insya Allah akan mengalaminya. Belajar dulu sekarang ya. Tapi tahap-tahap itu kata Al-Quran, manusia akan melampauinya. Bahkan yang paling mulia ketika kita sudah meraih wa rahmatun. Kapan itu? Nanti ketika sudah berumah tangga. Yang rumah tangga pun masih belum tentu ada rahmah. Nah seperti usia saya sekarang itu, usia saya itu 25 tahun. Seperti 25 tahun kan? Tinggal dibalik saja, usia saya itu sudah 52 tahun. Tapi alhamdulillah seperti 25 tahun. Nah, itulah hukum, itulah hirsin. Jadi bagaimana kita membuat situasi belajar itu hirsin supaya kataji, supaya kasar-serem. Salah satunya misalkan seperti tadi. Kita punya semangat sama dalam pembelajaran apapun, ciptakan. Kalau bosan belajar sendiri kan belajar kelompok. Belajar kelompok pun misalkan nalar. Nah, nalar seperti apa? Konsultasi dengan guru tahfidnya agar suasananya menjadi enak dan nyaman. Yang ketiga ada wastibarin, harus sabar. Yang keempat ada irsyadi ustadin, guru yang bijak yang bisa membimbing. Kemudian ada wabul gotin, ada biaya, ada modal, ada aset, ada capital. Dan kemudian yang harus sabar itu adalah waktu dijaminin akan panjang waktunya. Kita belajar nahu saja kan tidak bisa instan, harus beberapa kali pertemuan. Itulah gambaran waktu dijamanin panjang waktunya. So, sudah lewat ya? Saja boleh, silakan azan dulu. Itu saja mungkin ya, karena ini kan sifatnya inspirasi. Nanti mendalamnya kita bisa bersilaturahmi lagi. Mudah-mudahan apa yang disambungkan bisa bermanfaat. Nah, saya sebagai alumni Benda, alhamdulillah merupakan kebanggaan tersendiri bisa bersilaturahmi dengan Subhanahu yaum, Ummahatul yaum, Wabadatul yaum, Ummahatul. Oke, sekali lagi Subhanahu yaum, Wabadatul yaum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al Ustaz yang telah menyampaikan
sedikit dari banyaknya ilmu yang beliau miliki. Semoga apa yang disampaikan dapat menginspirasi kita semua ya. Untuk sekarang lanjut pada sesi tanya jawab. Untuk dijawab kuotanya 2 orang dan banat 2 orang. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Begini Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Ustadz yang sekarang adalah hasil mapping ataupun planning Ustadz, cita-cita Ustadz yang dulu sanawiyah ataupun mualimin? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, bagaimana sih untuk mengenali passion kita, sedangkan saya sendiri itu melihat jurusan kuliah itu dilihat dari prospek kerjanya dalam kurung dunia lah gitu ya. Dan gimana sih cara mengenal passion kita, sedangkan kita itu suka kemana-mana kan, misalkan ke linguistik masuk, ke math masuk, ke seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama memang cukup menggelitik ya. Siapa namanya? Pak Ustaz Khairul. Amin insyaallah ya. Mualimin ya. Dari mana Khairul? Cianjur. Dari Cianjur gitu. Jangan lupa manisannya ya. Ya, salah satu persoalan yang memang menjadi tantangan tersendiri ketika saya melanjutkan studi. Dulu itu kan realitas untuk melanjutkan studi itu terbatas, baik jurusannya ataupun perguruan tingginya, gitu ya. Versi saja belum memiliki perguruan tinggi pada waktu itu. Nah, sehingga saya pada waktu itu menyesuaikan bidang ilmu yang mungkin bisa diterapkan setelah mualimin, yaitu pada jurusan dakwah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, karena memang masih terbatas. Kita ke ITB nggak bisa, ke IKIP juga persaingannya sudah beda, ke UNPAD apalagi dengan proses-proses pada waktu itu. Nah, sekarang kompetisinya akan jauh lebih leluasa. Perguruan tinggi manapun itu kan menerima dari negeri ataupun swasta, silakan berkompetisi. Anda misalkan mau menggeluti bidang apa? Apakah bidang pariwisata, bidang bisnis digital, bidang ilmu lingkungan, bidang teknologi? Sekarang itu terbuka, silakan. Untuk perguruan tinggi sekarang ada 7 tahap proses seleksi. Itu silakan saja. Zaman saya, wah sangat terbatas, sulit untuk ikut testing ke UNPAD misalkan, atau ke ITB itu kan hampir tidak bisa. Sehingga yang paling memungkinkan pada waktu itu adalah IAIN sebelum menjadi UIN, jurusan dakwah. Dan alhamdulillah, mungkin karena keberkahannya ya, saya bisa melanjutkan pada bidang manajemen. Kalau saya ini S2 saya manajemen, S3-nya manajemen. Nah, kemudian yang jawaban yang keduanya itu apa? Untuk jawaban yang pertanyaan yang kedua, nah terkait dengan ilmu yang akan digeluti nanti oleh Khairul ataupun siapapun nanti, makanya dari sekarang itu kan dalam di sekolah itu sudah disediakan psikolog itu ya, pendamping karir itu ya, BK. Zaman saya belum ada. Nah, biasanya nanti dikonsultasikan Khairul atau siapapun, Akila itu mau melanjutkan pada bidang apa, ada tes psikologinya. Nah, biasanya fashionnya itu nanti ditemukan setelah ada konsultasi rekomendasi dari BK. Sekarang itu sudah disediakan, bahkan wajib di sekolah-sekolah itu untuk menyediakan guru BK untuk melanjutkan bagi yang ingin melanjutkan, kemudian bagi yang ingin bekerja atau ingin jadi ulama. Saya pernah berdialog dengan pesantren Al-Amin di Kawalu ya, kebetulan pemiliknya sering berkonsultasi tentang KBIH dengan saya. Jadi pesantren Al-Amin itu sejak kelas 3 itu sudah diproyeksikan, sudah memilih mana yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, silahkan. Mana yang akan menjadi ulama, itu silahkan dikelompokkan. Mana yang tidak akan melanjutkan studi tapi akan bekerja, bekerjanya di mana. Jadi ada 3 prodi diarahkan. Itu kan untuk menemukan passion ya tadi. Nah, sehingga bagi yang ingin melanjutkan studi
itu kan nanti mau studi apa. Nah itu sudah dipilah-pilah. Barangkali ini juga akan menjadi inspirasi dari benda. Apakah bisa seperti itu atau tidak. Nah biasanya ada bantuan guru BK untuk mengarahkan bagaimana kita khusus untuk melanjutkan studi bidang apa yang dimiliki oleh kita. Ya, ayo dulu. Enggak, siapa yang kedua? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Itu yang belakang. Tolong dibantu aja. Baik. Sama-sama. Google itu kan ada multiple intelligence. Ini memang pendalamannya kan harus di kelas. Tadi hanya melakukan inspirasi saja dan harus ada kelanjutannya untuk mengkaji satu persatu. Kecerdasan-kecerdasan dalam yang dikembangkan oleh Howard Gardner itu adalah untuk menjelaskan dakain tadi ya. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, yang kedua ada kecerdasan matematis, yang ketiga kecerdasan musik, yang keempat kecerdasan kinestetik, yang kelima kecerdasan interpersonal, yang keenam kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh kecerdasan natural, dan yang kedelapan kecerdasan eksistensial. Penjelasannya harus hati-hati, tadi hanya baru 4 yang bisa dijelaskan. Yang 4 lagi nanti kalau diundang lagi ya. Nah, Pak Dos ada alasan untuk diundang lagi. Nah ini bagian kajian ya Neng ya. Untuk Ummahatul Ghor sebetulnya kecerdasan itu nanti kita harus sering konsultasi. Apakah kecerdasan kita itu ada di mana? Bisa jadi di musik, bisa jadi di kinestetik, bisa jadi di linguistik atau di matematik. Nah itu perlu pendampingan, makanya nanti dengan guru BK itu harus sering berkonsultasi untuk mengembangkan kecerdasan yang kita miliki. Bisa jadi kecerdasannya interpersonal, ekstrapersonal, eksistensial ataupun natural. Nah itu kan butuh pendampingan. Tidak bisa dijawab 1 hari 2 hari ini. Oh saya kecerdasannya di sini tidak bisa begitu. Harus lihat dari kebiasaan, dari prestasi akademik, dan tentu nanti ada pendampingan dari guru sehingga diarahkan ke depannya pun nanti akan disesuaikan dengan kecerdasan yang kita miliki. Mudah-mudahan bisa lanjut ya Neng ya nanti pengkajiannya. Oke, terima kasih. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Izin kan? Silakan. Bismillah. Perkenalkan nama saya Ali Aulia Libadru. Saya dari mana? Kelas 13 ya. Dan saya mau bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa malas ketika belajar. Sekian, terima kasih. Salah satu yang sulit dihilangkan yaitu kemalasan itu. Sampai sekarang saya juga kalau sudah malas, sudah diam lagi nulis, ya sudah diam saja. Kalau menurut resep dari Al-Quran ya, kalau sudah datang rasa malas, dianjurkan untuk sholat atau berwudu. Berwudu, memperbanyak zikir dan sholat. Tapi justru kan untuk sholatnya saja menjadi malas. Nah itu kenapa tadi saya sampaikan ada konsep sabar. Salah satunya adalah
tadi untuk melawan kemalasan itu harus sabar. Sebab salah satu tantangan kita akan mendapatkan pahala sabar itu dari kemalasan itu. Tidak bisa dihindari memang kemalasan itu ya. Akan tetapi salah satu resep untuk bisa mengendalikan kemalasan itu salah satunya adalah jadi ya misalkan Anda berwudu saja berbanyak itu nasihat-nasihat. Kemudian kalau Anda malasnya sendirian, coba Anda itu sering ngobrol dengan teman Anda. Sedang baca tiba-tiba malas gitu. Ada saja misalkan ngajak ngobrol teman Anda seperti ini. Ngobrolnya apa saja. Jangan ngobrol mata pelajaran. Ngobrolnya yang lain saja. Ngobrol keluarga, ngobrol adik, ngobrol apapun lagi. Sering diungkapkan. Jadi malas itu kan harus banyak bicara saja. Ke siapa? Ke teman, ke guru. Nah itu silakan itu untuk mengendalikan kemalasan. Mudah-mudahan inilah resepnya. Sebab kata Al-Quran, justru kita akan mendapatkan nilai sabar itu dari ketika melawan kemalasan. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan mubasyirin sabirin, mendapatkan kabar gembira karena melawan dari kemalasan. Ya, masih ada satu lagi dari UG ada nggak? Kalau nggak ada mau ditutup ya. Oh ada satu lagi, mohon sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya atas materi yang luar biasanya. Izinkan saya bertanya, bagaimana caranya supaya tidak akan puas dalam ilmu, karena dalam menuntut ilmu itu dalam waktu yang panjang. Terima kasih. Langsung saya jawab, ini motivasi yang sangat luar biasa. Tantangannya di sana. Pertama, kita jangan merasa sudah puas. Misalkan prestasi kita ranking 1, ranking 2, kita jangan merasa puas dengan nilai ranking yang kita miliki. Kalau kita merasa misalkan dalam 1 tahun kita harus menghafal 30 juz, ternyata 6 bulan sudah hafal, kita pun tidak puas dengan itu. Sebab salah satu tantangan bersyukur kita itu karena setan akan menggoda, termasuk kepada orang-orang yang sudah menyelesaikan studi. 1 tahun 30 juz, kita hanya 6 bulan. Kita tantangannya apa? Merasa puas karena itu. Dan termasuk dalam studi. Sampai sekarang saya juga masih belajar. Alhamdulillah sekarang saya sudah S3. Belajar di mana? Saya sedang mengkaji lagi terkait dengan kebijakan haji, kebijakan regulasi haji dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi yang sangat berharga buat saya untuk melanjutkan studi sampai jenjang-jenjang berikutnya, sehingga insya Allah disukseskan akan diraih oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin untuk sesi terakhir ya, sudah dikatakan waktu ya, mendekati hadap. Kesimpulannya jadi kepada kita semua, kita harus haus gitu ya terhadap ilmu apapun yang diberikan oleh guru-guru kita. Kita juga harus taat kepada guru-guru kita gitu ya, yang pernah merasa tinggi gitu ya di dalam diri kita itu, karena setinggi apapun kita masih ada yang lebih tinggi lagi ya. Terakhir ke pasar membeli buah, jangan lupa beli kue basah. Rekan-rekan santri selamat berpisah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan berkah. Amin. Ya. Baik. Ya. Nanti menyusul katanya. Baik, alhamdulillah acara dari awal
awal sampai akhir telah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang Al-Ustaz sampaikan kepada kita semua dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita tidak puas terhadap apa yang disampaikan, artinya kita masih harus tetap mencari apa itu pentingnya kita sebagai santri untuk memajukan bangsa dan negara ini. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Untuk sekarang awalan keluar dengan rapi dan tertib, tidak berisik.